Mudah-mudahan itu pun bisa dipraktekkan di tiap kota, tekstur tanah di masing-masing. Aku pernah nyoba treatment di lahan gambut, alhamdulillah selesai. Kemudian aku juga treatment di lahan-lahan bekas korupsi, lahan bekas batu bara. Terus, nah sekarang yang di Ungaran itu lahannya lahan lempung itu sedang kita treatment. Maksudnya apa? Ketika kita ketemu pola yang tepat bisa untuk semua, ini kan luar biasa. Ya. Alhamdulillah kemarin kita di Ungaran semua orang bilang di situ, ya bukan kayak langsung sih sama sebenarnya kata waktunya. Katanya di sini kalau kita bikin akan gagal. Kenapa? Selama ini di dalamnya apapun tidak pernah berhasil. Justru di situlah tantangan kita. Jadi sekarang yang aku nanam ya lahan ini, yang di Ungaran itu ya. Yang orang katanya orang nggak pernah bisa ditanamnya dengan bagus. Gitu. Nah, aku tertantang. Ketika kita bisa mungkin bisa lebih bagus, apalagi tanamnya. Rahasianya cuma ada 2, silakan tulis. Apapun jenis kondisi tanahnya. Ini aku coba praktekkan di gambut, jalan lahan ekstrim, ya, jalan lahan marginal, alhamdulillah. Ternyata hasilnya bisa ditanami, seperti lahan-lahan yang lain. Yang pertama jelas tadi kita harus punya KRR ya. Yang kedua, kita harus punya sekelompok enzim yang bisa membantu percepatan perombakan media lahan tanah itu sendiri. Ya. Aku pernah nyoba dengan bla 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 bla, ternyata ada yang lebih simpel dan ini bisa dipakai olah lahan cukup setahun sekali akhir. Kita ngambil enzim yang kita ambil enzim itu banyak ya. Banyak bisa diambil dari apa saja. Nah gini, kita harus memadukan 3 jenis enzim dari 3 bahan. Dengan catatan gini ya, ini catatan gini. Anggap ini untuk semua jenis lahan, titik. Olahan jenis apapun. Ya. Kalau lahan untuk Pulau Jawa dengan 1 enzim aja ternyata berhasil, tapi ketika kita pakai di luar Jawa ternyata nggak bisa. Aku naklukin lahan gambut cuma dengan KRR itu berat, butuh waktu 2 tahun sampai bisa ditanami. Ya. Tapi ternyata kemudian dengan perpaduan 3 jenis ini, alhamdulillah hanya dalam 1 musim bisa kita tanam. Ya. Itu yang sekarang kita tanam di teman-teman di apa? Kayak di Kalimantan Selatan. Kalsel. Gitu ya. Silakan dulu. Yang pertama, aku nggak bahas masalah enzimnya, tapi aku bahas bahan untuk bikin ambil enzimnya aja ya. Apa yang aku teorinya kan? Yang pertama, jangan cari terserah ya, terserah. Mau yang sudah busuk juga boleh, masih bagus juga boleh. Yang pertama, dari jenis buah-buahan dulu ya. Antum cari 1 buah nanas. Tapi ini harus yang sudah benar-benar matang. Ya. Udah apa sih? Kuning. Udah lembek pun nggak matang. Ya. Yang dibutuhin kulit sama tengah. Oh, yang tengah-tengah Iya. itu. 1. Tekniknya makan. Kita ngambil skala kecil aja dulu ya. Nanti antum tinggal dikalikan dulu seberapa banyak kebutuhannya aja ya. Kita ambil 1 buah aja dan nasi. Sudah. Dari pepaya mengkal, pepaya muda, pepaya yang kalau jenengan belah dalamnya masih putih-putih, apanya? Bijinya. Ya. Pepaya mentah ya. Pepaya muda bukan pepaya mentah. Semua pepaya mentah ada yang matang. Matang itu kalau direbus ya. Ulangi. Jadi pepaya yang kalau dibelah dalamnya biji-bijinya itu masih putihnya, belum menghitam. Nah, yang ketiga kita ambil dari enzim hewani, kita ambil dari enzim cacing tanah. Terserah jenis cacingnya apa aja lah. Mau limbrikus kayak mau kalung yang gede kayak terserah, paling enzimnya cacing. Sudah, bahan cuma 3 itu. Ya, tapi itu buat 3 jenisnya harus ada ya.
Cuma bikinnya tidak boleh dibarengin, harus terpisah satu-satu. Paham? Jadi cara pembuatannya harus dipisah masing-masing di dalam wadah yang berbeda. Ya. Jadi nanti kita mau mengisolasi enzim dari buah nanas, terus buah pepaya dan jacim tidak boleh digabungkan, harus dipisah masing-masing. Caranya gini, kita apa dulu? Buah nanas dulu ya. Jadi buah nanas sebelum dikupas, dengan cemplungin dulu ke air panas mendidih. Satu buah tadi, ya. Pepaya pun sama, cemplungin. Nggak usah lama-lama, 1-2 menit aja. Di air panas? Iya, bukan air hangat, air panas. Mendidih. Tapi tidak digodok. Oh, Jadi kita curang air panas dulu, ya kan? Setelah punya air panasnya, cemplungin 1-2 menit, habis itu baru diangkat. Paham? Boleh barengan? Boleh. Tahu, papayanya takut. Terus ditemenin ya. Bisa dipahami? Jadi bukan direbus, tapi direndam air panas 1-2 menit. Ya, kita khawatirkan ada yang nggak jelas-jelas itulah ya di kulit. Nah, setelah itu baru kita ambil kulitnya. Karena sebanyak ya di situ nanti kita lihat ya. Jadi kulitnya jangan diambil, ya. Terus sama batang tengahnya. Dagingnya makan aja kalau suka. Yes, hati-nya kan. Hati-nya untuk langsung dalamnya. Paham? Oke. Terus habis itu apa? Blender sampai betul-betul kayak jus. Blender. Air. Airnya bebas, tapi jangan air mentah. Usahakan air matang. air matang ya. Jelek-jeleknya aqua galon lah ya. Botol air aqua. Itu satu buah itu airnya kurang lebih sekitar 2 liter. Blender sampai kayak jus, kayak kita ngejus aja lah ya, biasa ya. Terus nanti untuk satu buah itu kita 1/4 liter. Oke, saya sampai 1/4 kilo gula aren. Tapi yang sudah dicairkan ya, Oh, iya. yang dicairkan. Yang dicairkan kayak tadi lah, direbus aja. Campur. Gulanya, gula arennya 1/4 kilo ya. Airnya cukuplah 2 liter aja. Sudah, kalau sudah, nah, satu lagi bahannya, jangan cari gula coklat. Brown sugar. Oke, Gula Jawa. bukan, itu bahan bakunya dari coklat. Oh, Nyarinya di toko bahan kue selalu ada. Gula oh iya, coklat. iya. Bilang aja lah gula coklat bis itu aja lah. Bentuknya nggak jelas-jelas itu. Ya, bentuknya nggak jelas. Berapa bunganya ya? Berapa? Satu on aja. Jadi gula aren plus gula coklat ya. Adanya biasanya di toko bahan kue. Biasa pasti selalu ada itu. Satu on. Oke, ya nggak usah nanya, pokoknya ke toko bahan kue bilang aja gula coklat, dia tahu kok. Karena di pasar jangan ini nggak akan nemu. Iya, jarang. Nggak akan nemu. Biasanya adanya di toko bahan kue gitu ya, suka ada. Sudah? Nah, nanti ini prosesnya cukup lama. Nah, setelah di blender, campurin dengan gula aren tadi sama gula coklat tadi ya, itu tutup rapat selama paling bagus idealnya 3 bulan. Ya. Bebas apa aja. Pakai air atau enggak? Terserah. Mau pakai silakan, enggak silakan. Terus udara kosongnya pun enggak harus 10%, sampai 50% kosong enggak masalah. Paham ya? Yes. Dan ini bukan fermentasi kok sebetulnya. Ini hanya mau mengisolasi agar enzimnya keluar aja. Jadi tidak ada patokan keluar kosongnya harus 10% ya. Lebih dari itu pun nggak masalah, nggak apa-apa. Paling idealnya prosesnya penyimpanan 3 bulan. Yang paling bagus jenengan simpennya di gerabah. Oke, tahu gerabah? Ya. Tempayan. Itu
masukin ke situ, dipendam di dalam tanah, Tanah. dikubur. Tapi ya tutup dulu. Pasti. Apa? Ya. Paham ya? Terserah. Kalau pengen tempayan apa tuh tempayan? tempayan gerabah, Mangkok. kayak kendi Semacam guci. yang bahannya dari tanah ya. Gentong ya, Gentong ya, gentong. Sekali orang orang. Wis lah. Satu wae. Nah, eta tah. Tah. Sok. Pak, jenengan boleh di luar, kayak pakai jerigen silakan. Tapi kalau pengen betul-betul sempurna, jadi itu ditembayan, digerabah, dipendam di dalam tanah. Kedalaman. Tapi jangan kena air hujan. Artinya di tempatnya tuh kayak gini kan, sebelah sininya. Bebas yang penting tertentu. Ya. 10 meter, taruh aja di sumur. Ya. Kalau pengen sempurna 3 bulan ya. Ini ya. Itu baru nanas. Gak usah. Jadi pakai plastik dulu, baru tutup dengan tutup tempayannya. Ya, di situ dikubur. Kalau dibuntel semua enggak ya? Apa? Tempayannya Sekop. Enggak, justru tempayannya harus menyentuh tanah. Ya. Tempayan harus menyentuh tanah. cuman atasnya aja. Ya atasnya aja. Kalau pengen aman, kasih aja patok. Anu binano. Atau kasih kasih lampu, kasih keranjang gitu ya. Terus nguburnya malam Jumat Ya. ya. Udah pasti orang nggak mau dekat itu. Aman kan? Atasnya kasih bunga. Si menyan ya. Ada makam baru ini. Udah aja deh. Konsep untuk pepaya sama, ya. Tapi pepaya di blender semuanya. Yang kira-kira pepayanya sebesar apa ya? Ya sebesar nanas saja lah ya. Sebesar. Tapi masih muda. Oh, terpisah ya, terpisah. Terpisah. Jadi satu wadah lagi. Konsepnya sama. Bahannya juga sama. Oke. Gula airnya sama 1/4. Gula coklat juga sama 1 on. Airnya juga sama 2. Liter. Direndam dulu air panas. Sama. Jadi teknik pengerjaannya sama. Justru nggak boleh yang ada bijinya, artinya yang bijinya belum jadi, masih muda, ya. Yang masih mengkal. Ya kayak ABG 16 tahunan. Nyong maksudnya kayak gitu ya. Kecil. Apaan? Hah? Anu lah ya. Nggak dikupas nggak? Biji yang putihnya itu di blender juga. Enggak ada biji. Apa? Biji yang putihnya itu di blender. Iya di blender kabel. Prosesnya sama dengan Tadi yang nanas. ya. Oke, lanjut yang ketiga, cacing tanah. Dipisah-pisah. Aku belum kasih nama ini, terserah nanti jangan kasih nama ada apa ya ramuannya ya. Mas Rukin Revo. Ana cacingnya Kang. Enggak, takutnya aku yang ngomongnya Candel masukin. Begitu amat. Belum masuk. Udah berjalan dulu, lanjut. Ini belum maghrib. Cacing, kata bebas ya, cacingnya mau yang kecil, yang gede, yang penting wajib hidup cacingnya. Gak boleh cacing Mati. mati. Karena kalau ada cacing mati, enzimnya udah nggak ada. Itu kurang lebih sekitar 2 gelas aqua. Oh ya. Sedikit apa? Kirain yang satu itu. Drum. 200. Iya, 1 drum. Aduh, tobat. Mau? Enggak. Carinya yang susah. Karena Ini belum selesai. Lu jangan tenang dulu, ntar dulu. Oh iya. Wong 2 gelas mau wis. Oke, lanjutin. Cacingnya 2 gelas. hidup, ya. Cuci dulu sampai kalau dipegang lendirnya kerasa, ya. Jadi harinya cacingnya betul-betul dapat yang berbeda. Nah gini,
Bahan yang lainnya sama, gula arennya sama, gula coklatnya juga sama, oke. Nah cuma bedanya ini bahan cacing langsung di blender dalam keadaan hidup. Jadi kasih air dulu dikit, puterin airnya, masukin cacing. Prosesnya sama dengan yang kayak apapun nanas 3 bulan juga. Kalau pengen sebulan boleh nggak ya 3 minggu? Boleh, tapi gambling mungkin jadi, mungkin belum. Airnya dikit aja. Airnya 2 liter. Ditambahin gula juga. Sama. Sama. Anggap singkat ceritanya sudah 3 bulan, ya. Cadangan itu wajib diambuk ya. Ketika wanginya kayak wine, tahu wine? Ya, Ya, Anggur. oh, Arak. ya. Oh, bukan tape. Kalau wanginya kayak tape, gagal. mabuk. Paham? Air tape kalau dicium, nah kalau wanginya kayak gitu itu gagal, nggak jadi. Tapi kalau wanginya kayak wine, kayak arak, itu jadi. Beda loh. Bawang putih kasih tahu. Kayak baunya Kang Mas Rukin gini. Gagal. Enak kok, ya, enak. Terus ini dengerin. Nanti kan kita campur tiga-tiganya kan. Kalau jadi saring dulu, amposnya pasti banyak kan. Saring. Itu nanti ada 3 lapisan kalau jadi. Ya. Lapisan atas bening, lapisan tengah kuning kayak minyak sayur ya, kayak minyak goreng. Terus nanti lapisan bawah itu ampasnya. Yang di bawah yang mana? Lapisan yang kuningnya. Ya. Nah, tulis bawah aja air atasnya aja, yang penting ampasnya aja buang. Ya. Mau disaring boleh, mau dibalas boleh. Ya. Nanti gabungin 3-tiganya. Habis itu kita kan punya 6 liter nantinya. Kan masing-masing 2 toh. Ya. Nah, nanti untuk 1 hektar itu butuhnya 20 liter minimal. Ini hanya untuk aplikasi ke lahan tok, bukan ke tanaman. Artinya untuk bisa merombak apa? Tanah dari jelek langsung jadi gembur. Paham ya? Ya. Minimal 20 liter. Kalau ingin bagus 2000 liter. Tapi belum jadi. Itu larutan pekat itu ya. 20 liter per 1 hektar ya? Minimal ya. Minimal. Jadi kalau jangan bikin berarti harus 3 kali lipat dari yang tadi. Ya 100 liter lah paling. Ya 3 kali lipat lebih dikit lah ya. Nah yang tadi kan cuma dapat 6 liter. Ini untuk merombak tanah. Ini kemarin kita coba tanah lempung. Tahu tanah lempung? Kalau hujan lengket, licin, kalau kering langsung belah pecah. Itu hanya butuh waktu 1 bulan berubah menjadi gembur dan hitam. Walaupun tadinya merah. Kalau pasir, Ya. lahan pasir. Kalau pasir beda karakternya. Kesimpulannya apa? Kembali bisa nggak dengan bikinnya yang benar. Kalau benar bisa hasilnya luar biasa. Ya. Simpang kok, simpel. Cuma ya butuh kesabaran, butuh waktunya 3 bulan. Ya apa-apa. Ya. Dalam 20 liter itu langsung kocor atau gimana? ya, Dia juga seperti itu. nggak dicampur air lagi ya. Apa? Nggak Pakai logik, apa 20 liter bisa? Nah, maksudnya. Ini loh, nggak pakai PR lagi pak. Nggak usah. Nggak usah. Boleh nggak kita pakai RR? Oh ya lebih bagus lagi. Biar lebih cepat gitu. Ya, kalaupun ini hemat juga nggak apa-apa. Tapi awas, ini tidak hanya berlaku untuk tanah, ini pun berlaku untuk makhluk hidup. Serius. 3 macam tadi kan kita udah dapat 3. Sorry, dapat 6 liter ya. Dapat 6 liter. Cuma kalau untuk makhluk hidup, ngenasnya wajib ngenas yang bagus, nggak boleh yang sudah busuk. Kalau untuk makhluk hidup, misalkan untuk binatang ataupun untuk manusia sekalipun. Fungsinya Gini, itu apa ya? dengerin dulu. Gini, nanti anggap sudah jadi ya, sudah jadi.
ketiga-tiganya digabung. Jenengan pagi minum 20 mili, malam minum 20 mili, insya Allah 1 bulan buncitnya hilang. Pagi 20 mili. Serius? Ngurusin berarti ngurusin ya. Bahaya perutnya hilang dong. Wah, ada kalau perutnya aku bisa makan. Serius loh. Nih, yang perut-perutnya kurang ideal. Six pack, six pack. Silakan. Serius? Pagi 20 mili. Lagi Pak. Minumnya ya. Bukan, makanya pagi 20 mili, tapi jangan tambah air lagi langsung. Gitu ya. Pagi 20 mili, malam 20 mili, insya Allah. Itu pembakaran lemaknya luar biasa. Ya. Terus nanti sebentar, jika ada efek di tengah keringetan, terus keringetannya lengket, nah itu justru paling bagus. Artinya lemak dalamnya dikeluarin. Keringat. Sama ketika feses, ketika BAB, ada beli-belinya, nggak usah kaget. Biasanya 1 bulan insya Allah 10 kilo. lagi. Ya, jadi bisa, makanya bikinnya yang benar, jangan asal-asal kalau untuk manusia. Butuh pipa. Buat tanda juga. Ya, paham ya? Artinya apa? Kalau untuk manusia nanti kurang-kurangnya stereo dilakukan. Kalau untuk manusia, Cacingnya. ya bodoh, masih mentah lah. Aja temennya bahannya. Rasanya ada di whey. Jangan ingat. Rasanya whey. Ah, nggak ini itu oleh-oleh aja. Kasihan sama Bang Faisal. Tapi itu 3 bulan lagi nunggunya Bang. Prosesnya 3 bulan ya. Kalau 3 minggu gambling, bisa jadi, bisa tidak belum. Kita khawatirkan intinya belum keluar. Ya. Udah cari yang maksimum aja 3 bulan ini. Ya. Ulangi. Nanasnya 1 buah untuk 2 liter. Oke. Ya. Pepaya 1 buah juga untuk 2 liter. Cacing 2 gelas untuk 2 liter. Kalau sudah yang bikin 100 liter ya dikaliin aja. Iya. Paham ya? Paham. Oke, sampai situ ada pertanyaan Mbak. Di sendangnya dimasukin plastik dulu baru masukin gerabah. Nggak boleh. Justru gerabahnya harus bersentuhan dengan tanah. Nanti yang tutup cuma atasnya. Ya, ini mah contoh. Berarti isinya. Ini ada gulanya sih. Kuah. Misal ini gerabahnya gini ya. Ya. Ya ini kasih plastik ikat, tapi di atasnya tutup dengan tutup gerabahnya. Kalau enggak orang nginjek camplong. Gitu boy. Ya. Paham ya? Nah di situ masukin. Ini justru harus bersentuhan dengan tangan. Ya. Ini ramuan rahasia Sauli. Serius. Mereka bikin herbal begitu. Apa? Iya, terkubur semua. Ya pokoknya permukaan dari atasnya cukup kira-kira 10 cm aja, masuk terlalu dalam-dalam. Boleh nggak selanjutnya? Maaf ya. Boleh nggak apa-apa. Lama itu sambil tiduran aja boleh. Boleh, yang penting suaranya ada ya. Kok kaki? Apa sih yang enggak buat saya? Nggak, jadi sampai kita ada pertanyaan nggak? Mas Lud, ini kelihatannya sepele, tapi ini luar biasa loh efeknya, fantastis loh. Kalau misalnya tanamannya sudah ada, Ntar dulu, aku bingung yang mau jawab yang mana dulu. belakang dulu. Oke, gimana? Disimpan terpisah apa udah dicampur? Pak, Kalau mau disimpan, oke. Bisa. Ini kan kita kan bikin dulu terpisah. Anggap sudah jadi toh, 3 bulan kan, gabung. Setelah digabung, ya udah simpan di mana. Kalau pingin awet, simpennya di kulkas. Itu tahan sampai 5 tahun. Kalau enggak, Kalau simpan di luar biasanya setahun berubah. Enggak diminum-minum. Awetnya? awet ya. Awet. Ya gimana? kalau misalnya tanaman sudah ada itu kira-kira gimana ya? Ya, gimana? Sama aja. Boleh. Baik-baik aja. Siap. Baik-baik salah. Ulangi, minimal per hektar 20 Liter. lebih banyak lebih Lebih bagus. Tapi Bapak ini enggak.
Paham? Nah gini sekarang. Terus gimana triknya biar tanah tersebut bisa dipakai selama setahun minimal tanpa olah-olahan? Dengan misalkan tanam cabai, tanam melon, tanam tomat, bikin bedengan, tapi selama 1 tahun tidak ngolah lahan lagi. Oke. Kenapa aku bahas? Karena ini mutlak wajib ada. Aku mau bahas trik gimana cara olah lahan sekali selama setahun. Yang barusan itu mutlak ada. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Ngerti? Makanya aku bahas. Ya. Kayak caranya gini. Bohongannya kita udah punya 3 engine tadi. Bohongannya. Ya. Kalau mau aku punya 1 drum. Sekali. Wani piro. 3 bulan itu. Ujungnya namanya Miro. Aku hadirin bikin lah. Namanya juga kan berdua yang mati. Jangan beli, minta aja lah. Anak gak mandiri. Manja. Anak manja. Dasar Mas Roket. Yang gini, caranya gini. Yang wajib cadangan punya itu cuma 2. 1 KRR, yang kedua 3 engine yang tadi. Oke. Caranya gini. Anggap kita mau bikin bedengan aja lah ya. Bedengan misalkan panjangnya 10 meter. Oke, lebar 1 meter misalnya gitu. Caranya gini. Per 10 meter harus masuk, dan ini nggak boleh nawar ya. Harus masuk, mau pupuk kandang silakan, mau kompos silakan, mau rumput-rumputan silakan, apa aja yang ada di sekitar cadangan. Ya. Yang paling murah itu kan rumputnya, rumput yang ada di kebun. Cuma awas hati-hati. Saat kita ngambil dari rumputan atau gulma, lihat rumputnya sehat apa enggak. Karena ketika misalkan awas loh, salah satu ciri ketika di semak belukar kita ada putri malu itu apa? Tahu putri malu? Kalau di gitu dia mengkulikan. Kalau ada putri malu berarti di wilayah jenengan itu gulmanya nggak bagus, jangan dipakai. 1. Yang kedua, kalau ada wedusan warnanya kuning daunnya, bubar jalan, nggak boleh dipakai. Kalau kita ambil, kita masukin sama aja kita pelihara penyakit. Oke, paham? Jadi untuk pakai rumput lihat kondisi, ya. Kalau normal nggak ada masalah, silakan masuk, malah lebih bagus pakai rumput seperti ini. Ya ada kita misalkan apa limbah apapun lah, ya. Entah limbah misalkan ada debu pisang lah, entah apapun, entah limbah pabrik, silakan aja. Juga boleh ya. Malah itu yang paling bagus. Cuma aku nyuruh kan pusing juga bagi daerah yang dalam ini. Di rumah banyak. Eceng gondok jenis ajola itu penghasil asam kumat, urin asam itu nomor 1. Ya, kalau ada. Banyak. Tapi kalau nggak ada jangan maksain, apa aja yang ada. Tapi kalau pakai gulma-gulmaan, yakinkan gulmanya sehat. Ya. Paham? Oke, ini caranya. Anggap bohongannya kita udah pakai kompos jenis ya. Biar sederhana aja lah ya. Jadi untuk per 10 meter, kalau pakai pupuk kandang itu 1 karung 50 kilo. Mau sapi kek, mau ayam kek, mau pitik, mau bebek, bodo amat. Yang penting pupuk kandang dari kotoran hewan maksudnya ya. Itu untuk per 10 meter 1 karung yang karung 50 kilo. Yang bekas makan ya. Terserah bebas mau yang mana. Kalau pakai rumput-rumputan ya, itu kira-kira kalau ditebarkan tingginya 5 cm. Rumputnya rata. Paham? Jadi nggak pakai kilo-kiloan enggak ya. Ya kira-kira tebalnya minimal ya 5 kilo, lebih banyak lebih bagus. Ya. Termasuk eceng gondok pun sama. Terus kalau pakai kompos itu cukup setengah karung. Artinya kalau kompos kan yang sudah diproses di luar kan ya, itu cukup setengahnya aja minimal. Mau lebih banyak ya lebih bagus. Oke. Itu yang pertama. Nah, yang kedua,
Kalau ya, batok itu ya. boleh Kang? Arang batok. Terserah yang penting arang. Ya. Cuma gini, ayah hancurkan arang sekam kan gampang bikinnya. Ya. Itu bisa skala banyak ya. Kalau arang-arang dari kayu itu kapan ngumpulinnya? Arang sekam yang gampang. Kebetulan ada pabriknya itu. Setengah karung. Berarti kurang lebih sekitar, ya bisa setengah karung yang karung 50 kilo ya. Iya. Karena kan yang sejengkal juga karung ada. Karung 25 itu kan. Kalau pakai gedebok pisang, ya. Ongkos itu mah. Kataku juga tadi dibilangin kalau dari bahan dari bekas tanaman apapun ya tingginya minimal dihamparin 5 cm itu aja ya. Apapun mau daun-daunan silakan, mau kipait mau kimanis kayak mau asem ya. Apa aja pokoknya daun-daunan hijau-hijauan silakan ya. Tapi yang paling bagus dari semua itu sengkondok sebetulnya dan ajola. Tahu ajola? Tahu. Yang suka ngambang-ngambang di kolam-kolam atau di sawah itu yang paling bagus sebetulnya. 2 macam itu paling bagus. Oke, lanjut ya. Anggap sudah ditamparin ya. Maka sudah ditamparin. Nah, terus dengan tabur dedak 1 kilo. Tahu dedak? Buut. Per 10 meter tadi itu 1 kilo. Jadi tabur tipis saja di atas. Oke. Maksudnya buat apa? Itu calon makanan engine-nya 1 kilo. dari itu engine biar kembang banyak. 1 kilo aja cukup. Sudah? Oke. Ya, misalkan rumput nggak ada, misalnya bunga nggak ada, semisal. Siapa tuh memang benar. Terakhir sawahnya nggak ada. Apa? Tanam di lucu. Pupuk kandang juga susah. Ada yang paling simpel, ganti dengan terasi mentah. Per 10 meter 1 kilo terasi mentah. Monggo pilih salah satu. Oke, Pengganti semua berarti. ya monggo pilih terserah dengan pakai yang mana aja. Masalahnya kalau misalkan di lahan nggak ada apa-apa, terasi tinggal ke warung tuh. 1 kilo. Kita sekarang pilih aja salah satu yang mana. Pokoknya yang mudah itu aja yang dipakai. Itu jangan bikin susah. Sudah? Kita berbicara per 10 meter. Apa? Iya. Kalau bedingan kan kita 1 meter persennya 10. Kalau satu Kalau 10 meter persegi juga silakan. Mau bujur sangkar, kayak mau segitiga, kayak mau trapesium, yang penting 30 meter persegi gitu. 1 hektar terasi 1 ton ya Hah? buat nyambut. Yang berapa? Ya rumput kan. Nggak beli, ya kan? Ya lanjut ya. Nggak maksudnya kalau kepepet, gitu kan. Mau gue pakai. Barangkali juragan terasi ya. Aduh, udah lanjutin. Hamparin, merata, oke. Habis itu kocor sebasah-basahnya dengan engine yang tadi kita sudah bikin, oke. Setelah itu aduk dulu, diaduk dibacak maksudnya, ya. Diaduk sampai rata, baru terakhir kocor sebanyak-banyaknya dengan KRR. Oke, paham? Perlu nggak dolomit? Enggak. sudah Enggak. Yang pH-nya dulu. Dan dengerin dulu. 3 engine tadi jika benar bikinnya pH berapapun akan naik otomatis saat itu juga. Itu gilanya di situ. Paham ya? Tapi harus bisa bikin yang 3 bulan nanti. Iya. Biasanya nggak sampai 5 menit ya. Macam langsung 7. Dan itu bertahan Selama selama engine hidup. Kasih makan. Logikanya perlu nggak diolah lahan? Enggak.
Ngerti? Ya. Ini anak mahasiswa ini coba praktekin itu sini kira-kira ngapain nanti. Ini udah S12. S3. ST. Nah, ya ST12 maksudnya ya. Jadi kuncinya di mana? Di jenengan harus betul-betul berhasil bikin ramuan tadi. Oke? Ya. Makanya jangan pelit-pelit orang untuk setahun sekali kok. Ya nggak usah 20 liter. Kalau perlu 200 liter. Semakin banyak, jadi prosesnya semakin sempurna. Ya. Pengalaman ayah, sekarang yang dituntang itu aplikasi sekali satu olahan. Sekarang tinggal mungkin insya Allah sekitar 20 hari lagi aku panen. Aku cek pH-nya, nggak pernah kurang dari 6,8. Bagus. Padahal nggak pernah dikasih apa-apa. Gambut. Ya, bahannya lempung. Ya, keren kan? Keren banget. Hujan nggak ngaruh ya? Hujan nggak ngaruh. Basah kalau hujan pasti. Paham? Paham? Gue suka ini, gue suka. Lu serius banget sih, Bro. Enzim itu sebetulnya makhluk hidup. Saat dia sudah beradaptasi di lahan, dia tinggal di situ, dia tidak akan terlarut. Ya. Oke. Ciri jadi nggak jadinya jenengan tutup mulsa, oke? Sebulan kemudian coba dibuka dibolongin. Kalau tanahnya berubah jadi hitam, antum berhasil bikin apapun dari awal. Aku ngetes ke lahan yang lempung merah aja, itu berubah jadi hitam. Sakit sekali ilmunya, sederhana, tapi fantastis. Ayah, izin aplikasinya setelah kocor enzim tadi, terus kan IRR, itu ada jeda waktunya. Terserah. Mau di hari yang sama silakan, yang penting tidak dibarengin. Ya, mau besok lusanya silakan, mau jeda 2 hari silakan. Minimal penggunaan CRR-nya itu sama untuk yang lahan bedengan tadi itu Minimalnya antum 1 liter. 1 liter. Ya, Terus untuk dari yang sudah dikembangkan. untuk yang ngasih makan mikrobanya itu Apa? mikrobanya Makanya kenapa tadi wajib masuk pupuk kandang, wajib masuk bla 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 itu untuk makanan itu. Sebanyak itu cukup untuk ngasih makan setahun ini. Paham? Ya. Setelah 1 tahun, nanti kan pasti kan kita tanamin biasanya kan kalau pakai mulsa kan dibolong-bolongin. Ya. Setahun kemudian kocorin aja di lubang. Nggak usah dibongkar musanya. Kalau musanya masih bagus. Tapi ngaduknya sama tanah-tanahnya ya? Iya. Biasa, normal aja lah. Iya. Dirotahi biasa. Ya. Untuk itu tadi perut buncit berapa minggu Tergantung tiap orang metabolismenya nggak sama. Ada yang sebulan normal, ada yang butuh waktu 1 bulan setengah. Sampai langsing ya? Satu hari 2 kali setiap hari. rumput tadi buat bahan makanan mikroba itu rumputnya seger apa kering? Nanti juga setelah 2 minggu dia akan berubah semuanya. Kering. Kalau kering silakan, mau basah silakan. Bebas. Yang penting sehat. Pastikan kalau pakai gulmanya benar-benar yang sehat, jangan ada yang kelihatan tanda-tanda sakit. Ya. Kelihatan kok kalau yang sakit. Paham ya? Gih, alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dari tadi tak kira hilang. Gimana? Dengan aplikasi enzim ini pemberian AJR dan romanya kapan? Apanya? ACR sama Roman. Dengerin dulu. Aku belum selesai sebetulnya nerangin ya. sampai Tadi kan kita sudah dimasukin KRR sebanyak-banyaknya. Oke. Kesananya standar aplikasi aja. Ya. ADR masuk, Miko masuk, standar. Setelah selesai baru ditutup masalahnya. Ngerti? Paham ya? Lihat cara olah lahan dia. Ya. Ini awal sekali sebelum masuk apa-apa. Ngerti? Ada lagi yang mau ditanyain?
Ya. Apa? Saya pernah lihat itu kan aplikasi KRR itu setelah semua Triko Miko itu baru nanti diakhiri KRR. Katanya Ya. kalau kayak KRR yang duluan nanti yang semua jadi nggak itu apa ini nggak Gini. gimana ya? Kalau KR duluan, bener enggak ya, nanti yang lain terkalahkan. Bener, kalau yang masuknya bukan dari yang golongan kuatnya sama. Berarti aman ya, Pak ya. Tapi kalau yang dari sudah kita kembangkan, ini sudah berteman kabeh kok. Berteman kabeh. Sahabat. Kalau yang dikeluarkan dari komunitas, nah itu udah temenan aja, ada aman-aman aja. Mau apa duluan aman. Terserah, bebas. Tapi kalau Ja. dari yang lain, jujur gak ngepek. Karena pasti terkalahkan. Contoh, di KRR itu ada aspergillus, dia juga antitumor juga. Saat masukin triko yang lemah, pasti trikonya hancur. Ini salah satu contoh aja ya. Jadi di KRR ada aspergillusnya, ya, aspergillus. Dan itu antitumor juga, sama. Kelasnya udah jenderal, jenderal masukin triko, yang kelasnya 4 jenderal pasti kalah. Dan kebetulan yang sudah kita kembangkan itu sudah kita rekayasa, ini bisa hidup berdampingan semua. Paham ya? Ini bagus pertanyaannya. Kalau dari yang luar aku nggak tahu jawab. Bisa dipahami? Ada lagi nggak? Itu kan kalau lahan masih baru mau kita olah kan, kalau proses yang ayah tadi cerita. Yang sudah diolah, yang sudah ada tanaman pun silakan aja. Oh, caranya sih. Untuk Sebutin dulu. kami mau baca pertanyaannya. Tanamannya dimanjat.